Apa yang saya baca beliau mengaminkan, apa yang saya baca beliau mengaminkan, apa yang saya baca beliau mengaminkan, terasa. Saya bilang, wah Allah, saya bilang, rugi betul kalau ada anak-anak muda yang kemudian menangguhkan pernikahannya karena belum waktunya, rugi betul. Kalau belum ada, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menikahlah. Apalagi sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita orang tua jangan sampai ketinggian punya cita-cita. Dan sampai anak kita kemudian melewati S1 dia belum menikah, bahaya hari ini mah. Saya termasuk yang campaign menikahlah muda, tapi bimbing dia semua untuk terus kemudian menyelesaikan S1 ini. Saya menikah muda, nggak ada masalah. Saya kemudian menjadi kandidat dokter di 2 perguruan tinggi negeri, nggak ada masalah. Istri saya juga kemudian ketika menikah hanya kelas 3 SMP. Waktu itu masih kelas 3 SMP, no problem. Dia sekarang memimpin TK internasional, nggak ada masalah. Jangan khawatir kemudian kalau Ananda nanti menikah, cita-citamu nanti tidak akan tercapai. Nggak mungkin, Allah yang mengatakan. Malah saudara-saudara para orang tua akan menanggung resiko bila mana kemudian menahan anak yang kepengen menikah. Lalu kemudian dia menjadi bermaksiat di jalan, di depan Allah yang maha melihat. Wah. Malah kalau belum ada, kita yang carikan. Nah, Abah kirim kamu ke Bandung, siap. Abah kirim kamu ke Australia, boleh. Lakukan seperti para ulama-ulama zaman dulu lakukan. Nikahkan dulu, baru kemudian diterbangkan ke Syria, diterbangkan ke Yaman, diterbangkan ke Makkah, diterbangkan ke Madinah, lalu berangkat dengan istrinya yang masih sama-sama bau kencur. Tapi didoakan oleh orang tuanya dari tanah air, didoakan oleh para santri-santri itu Abah, lalu kemudian 2 orang ini pulang dalam keadaan selamat lahir batin. Tidak seperti anak-anak sekarang, sekolah tinggi mau, tapi Masya Allah, tabarakallah wa ta'ala jadduka ya Rahman. Hampir kalau kita kemudian tidak mampu ya berdoa kepada Allah minta perlindungan, maka sungguh tidak ada yang bisa menjaga anak-anak kita dari maksiat.